Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai kebijakan dividen. Apakah lebih baik untuk membagikan dividen yang lebih besar kepada para investor atau malah menahan laba untuk membiayai ekspansi? Menurut analisa yang telah grup kami laksanakan, keputusan yang lebih baik adalah untuk menahan sebagian laba demi kepentingan ekspansi. Karena dengan melakukan ekspansi dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan potensi peningkatan nilai perusahaan ke depannya. Dengan syarat tetap menjaga dividen yang wajar bagi para investor, serta mengkomunikasikan keputusan ini kepada para pemegang kepentingan agar tidak menimbulkan kekecewaan. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Terlebih dahulu, mari kita analisis. Saat ini, struktur modal 67% ekuitas dan 33% utang. Ini adalah struktur yang didominasi ekuitas, yang cenderung memiliki biaya modal lebih tinggi karena ekuitas lebih mahal daripada utang. Nah, selanjutnya, untuk membantu perusahaan menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan, itu harus ada strateginya. Yang pertama, meningkatkan proporsi utang dapat menurunkan biaya modal rata-rata atau WACC. Karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak atau tax shield. Yang kedua, struktur modal yang optimal memadukan ekuitas dan utang untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, resiko-resiko yang dapat diperhatikan yaitu yang pertama, adanya resiko kebangkrutan, di mana utang berlebih meningkatkan resiko gagal bayar dan kebangkrutan. Yang kedua, ada resiko likuiditas, di mana beban bunga dan cicilan utang dapat membebani arus kas. Dan yang terakhir, ada resiko reputasi. Nah, jika perusahaan tersebut itu terlihat banyak resiko, maka investor dan kreditor bisa kehilangan kepercayaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Jika perusahaan ingin meningkatkan proporsi utang, strategi yang dapat dilakukan agar risiko keuangan tetap terkendali adalah dengan cara menganalisis kemampuan pembayaran bunga atau interest coverage ratio atau disingkat dengan ICR. Dengan cara mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga utang dari laba operasionalnya atau EBIT dengan rumus ICR sama dengan EBIT per beban bunga. Jika nilai ICR tinggi, maka kemampuan bayar bunga baik dan risiko gagal bayar rendah. Sedangkan jika ICR kurang dari 1, maka dianggap kesulitan membayar bunga. Selanjutnya adalah dengan diversifikasi sumber pendanaan. Alasannya untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis kreditur dan memperoleh syarat yang lebih menguntungkan seperti bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Selanjutnya dengan cara pengawasan dan pelaporan. Dengan cara rutin memantau keuangan perusahaan, terutama rasio utang terhadap modal dan rasio kemampuan membayar bunga. Dengan begitu dapat mengenali risiko keuangan lebih cepat dan bertindak agar bisnis tetap stabil dan berjalan dengan lancar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertama, ada dividen payout ratio, menunjukkan seberapa besar laba yang dibagikan ke pemegang saham. Kalau terlalu besar, bisa ganggu rencana ekspansi, tapi kalau terlalu kecil, investor bisa kehilangan minat. Kedua, ada retention ratio, penting untuk menunjukkan seberapa besar laba ditahan perusahaan untuk tumbuh. Semakin tinggi, semakin kuat modal internal untuk investasi masa depan. Ketiga, ada debt to equity ratio, menggambarkan struktur pendanaan. Saat ini, perusahaan masih sehat, tapi jika ingin ekspansi dengan utang, harus hati-hati agar tidak menambah beban terlalu besar. Terakhir itu ada WACC atau biaya modal rata-rata. Jadi indikator utama, tujuannya adalah untuk menjaga biaya modal serendah mungkin agar nilai perusahaan maksimal di mata investor.